Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda tetap diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuh tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Dalam permenungan saya, kemanapun Yesus pergi, pasti yang dia lakukan adalah membawa keselamatan, membawa harapan bagi orang-orang yang menderita. Kita semua diajak untuk melakukan hal demikian. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Justru di mana kehadiran kita, kita membawa rasa damai bagi semua anggota keluarga kita. Sehingga kita keluar dari rumah kita tetap membawa damai bagi orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita masing-masing. Kita belajar dari sikap hidup Yesus. Dia tidak melihat penderitaan lalu berlalu begitu saja. Tapi dia berjuang setelah dia melihat penderitaan orang. Dia berpikir bagaimana agar orang ini bisa diselamatkan. Orang ini bisa mengalami sukacita. Maka dia berjuang untuk menyembuhkan orang itu. Kita juga dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menderita. Orang-orang yang berdosa. Tapi sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bagaimana kita berjuang untuk merangkul mereka, mempunyai hati yang berbelas kasih, hati yang mau menuntun mereka kembali agar mereka boleh melihat keselamatan yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjuang agar dimanapun kita berada, di situ ada kesembuhan, di situ ada harapan, di situ ada sukacita. Yesus tidak menentang hukum Taurat. Hari Sabat tidak. Tapi bagi Yesus hari Sabat adalah hari keselamatan. Hari di mana orang merasakan belas kasih Allah. Maka mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Lakukan hal yang kecil dalam hidupmu dengan cinta yang besar. Terutama bagi orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dalam hidupmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami.
Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Semoga Engkau memberikan mereka rahmat kesabaran, agar mereka mampu menyatukan segala penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri di kayu salib. Bapa, berkati kami, agar kami juga bisa menjadi pembawa damai, harapan, dan sukacita bagi orang-orang yang menderita di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.